Hey kid, don't ever let them get inside your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman pecinta timnas Indonesia? Semoga kalian sehat selalu ya. Teman-teman pecinta timnas pastinya sudah tidak sabar untuk menantikan debut Indonesia ya melawan Australia, di mana timnas Indonesia akan menjadi tim tamu dan Australia akan menjadi tim tuan rumah. Teman-teman, pertandingan tersebut tersaji di Stadion Sydney Football Stadium ya, atau di markas Sydney FC ya. Itu merupakan stadion yang begitu bagus teman-teman ya. Untuk wilayah Australia itu merupakan stadion yang sangat bagus teman-teman. Dan alhamdulillah juga pertandingan Australia versus timnas Indonesia, para penggawa timnas Indonesia sudah resmi berkumpul semuanya ya, udah utuh, udah tiba di Australia pada tanggal 18 Maret kemarin teman-teman ya. Dan tinggal H-1 lagi menjelang pertandingan antara Australia versus Indonesia, di mana debut seorang pelatih baru dari timnas Indonesia, itu Patrick Kluivert, sedang ditunggu-tunggu bagaimanakah debutnya di laga perdana nanti melawan Australia teman-teman. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai head to head dan juga rekor pertemuan kedua negara ya, dan juga 5 pertandingan terakhir Australia serta 5 pertandingan terakhir Indonesia. Jadi biar teman-teman tahu mengenai statistik dan datanya dari 5 pertemuan terakhir, 5 head to head terakhir, dan juga 5 pertandingan terakhir kedua negara teman-teman ya. Kita bahas dulu mengenai 5 pertandingan terakhir timnas Australia teman-teman ya, dimana 5 pertandingan terakhir Australia itu menghasilkan 4 kali seri dan 1 kali menang teman-teman. Dan itu merupakan kemenangan yang sulit untuk timnas Australia, dikarenakan Australia juga sedang dalam meraba-raba strategi dan taktik apa yang nantinya akan digunakan oleh pelatih Australia, yaitu Tony Popovic, dikarenakan terakhir menang itu Australia ketika melawan Cina dengan skor 3-1, dan itu kemenangan terakhir ya Australia di kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Sementara 4 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang, termasuk pertandingan terakhir timnas Australia yaitu imbang melawan Bahrain dengan skor 2-2 teman-teman. Jadi timnas Australia memang sedang dalam posisi kesulitan menang ya, dan mereka hanya bisa imbang di beberapa pertandingan terakhirnya teman-teman. Dan itu akan menjadi sedikit celah ya untuk timnas Indonesia, dikarenakan Australia juga sedang mencari meramu bagaimana para pemainnya, bagaimana taktik yang cocok untuk Australia sendiri, dikarenakan pelatih Australia yaitu Tony Popovic juga merupakan pelatih baru teman-teman ya. Kita beralih ke pertandingan timnas Indonesia teman-teman ya. 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia berakhir dengan 2 kali seri, 2 kali kalah, dan 1 kali menang teman-teman, di mana timnas Indonesia hanya baru 1 kali menang. Namun meskipun 1 kali menang, timnas Indonesia menang melawan Arab Saudi teman-teman, yang merupakan tim kuat ya, yaitu Arab Saudi, dan juga sulit dikalahkan. Namun alhamdulillah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di pertandingan terakhirnya teman-teman ya. Dan itu adalah 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia di era Sintayong, karena sekarang timnas Indonesia akan berada di eranya Patrick Kluivert teman-teman, dan juga akan menjadi debut pertama untuk coach Patrick Kluivert ketika Australia berjumpa dengan timnas Indonesia ya. Menarik untuk disaksikan bagaimanakah nantinya formasi dan juga taktik yang akan dijalankan oleh coach Patrick Kluivert teman-teman ya. Bahwa timnas Indonesia di pertandingan terakhirnya menang 2-0 lawan Arab, dan itu akan menjadi modal dan juga motivasi tinggi untuk para pemain agar bisa mengalahkan Australia di kandangnya sendiri. Apalagi timnas Australia juga sedang dalam kondisi kesulitan menang, dan mereka hanya bisa bermain imbang teman-teman ya di beberapa pertandingan terakhirnya, termasuk pertandingan terakhir Australia seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Australia hanya bermain imbang melawan Bahrain teman-teman ya. Kita beralih ke head to head teman-teman ya, atau rekor pertemuan kedua negara antara Australia versus timnas Indonesia teman-teman ya, dimana keduanya tercatat ya sudah 9 kali bertemu sejak tahun 1973 sampai 2024 teman-teman. Jadi dari 1973 sampai 2024 Australia dan Indonesia sudah bertemu sebanyak 9 kali teman-teman ya, dimana dari 9 pertemuan tersebut menghasilkan 6 kali kemenangan untuk Australia, 1 kali kemenangan untuk timnas Indonesia, dan 2 kali hasil imbang teman-teman ya. Dan 1 kemenangan Indonesia itu terjadi pada tahun 1981 ya, sudah sangat lama sekali teman-teman. Sedangkan untuk
head to head atau pertemuan terakhirnya Indonesia berhasil menahan imbang Australia di kandang kita ya, di ESU GBK dengan skor kacamata atau 0-0 teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke head to headnya. Jika itu tadi adalah semua pertemuan ya, semua pertemuan Australia versus Indonesia di mana sudah terjadi sebanyak 9 kali dari tahun 1973 sampai 2024. Sekarang kita ambil saja 5 pertemuan terakhir atau 5 head to head terakhir ketika timnas Indonesia berjumpa dengan Australia teman-teman ya. Dimana untuk head to headnya 5 pertemuan terakhir Australia versus Indonesia adalah 3 kali kemenangan untuk Australia dan 2 kali hasil imbang teman-teman. Jadi 3 kali menang Australia, 2 kali hasil imbang jika diambil dari 5 pertemuan terakhirnya teman-teman ya. Itu membuktikan bahwa Australia juga kesulitan untuk bisa membobol pertahanan Indonesia ya. Apalagi sekarang di posisi pertahanan sudah ada pemain baru yang sudah terjamin kualitasnya teman-teman ya, seperti Matt Silger dan juga Kevin Dix ya. Dia sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada kesempatan kali ini, dan itu akan menjadi amunisi bagus untuk Coach Patrick Kluivert. Apalagi di lini serang teman-teman ya, udah ada Ole Romani. Banyak opsi untuk Coach Patrick Kluivert yang bisa diandalkan di lini serang. Namun jika ingin memakai striker murni ya, tentu saja harus ada nomor 9 yaitu Ole Romani, harus dipasang dari menit awal teman-teman, dan ditopang dengan 2 wing ya, di sayap kiri dan juga di sayap kanan. Entah siapa yang nantinya akan dipasang di sayap kiri dan juga sayap kanan, namun kemungkinan Ole Romani akan dipasangkan dengan Marcelino teman-teman, di mana Ole Romani menjadi striker utama dan Marcelino menjadi striker kedua ya, atau di belakang Ole Romani sepertinya akan seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman pecinta timnas Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada salah ucap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of everything you know that you could get, don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every